Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, aku Naomi Kristinta Putri dengan NIM 15022132118. Dalam dunia kepenulisan, mau itu penulisan sebuah buku, tugas-tugas, esai, ataupun sebuah cerita fiksi, patut kita perhatikan keaslian idenya dari tulisan tersebut agar tidak terjadi yang namanya plagiarisme. Plagiarisme itu apa sih? Plagiarisme atau plagiat menurut Wikipedia adalah penciplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan diri kita sendiri. Plagiarisme ini termasuk ke dalam pelanggaran undang-undang hak cipta dan sanksi pidana bagi pembajak atau plagiator diatur pada pasal 112 sampai dengan 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Dalam lingkup plagiarisme juga terdapat beberapa jenis plagiarisme, seperti kalau berdasarkan dari aspek yang dicuri, ada plagiarisme of ideas atau plagiat ide. Lalu yang kedua ada word of word plagiarism atau plagiat kata demi kata. Lalu yang ketiga ada plagiarism of source atau plagiat sumber. Dan plagiat yang keempat adalah plagiarism of authorship atau plagiat kepengarangan. Lalu ada juga berdasarkan pola yang digunakan, yaitu ada plagiarisme total, plagiarisme parsial, self plagiarisme, dan plagiarisme antar bahasa. Belakangan ini plagiarisme sedang marak terjadi di sosial media. Entah itu hanya dengan sebuah postingan biasa ataupun sebuah cerita, sehingga muncullah permasalahan dari ide orisinal yang sudah ada sebelumnya. Jenis masalahnya bisa beragam, mulai dari masalah ringan yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau masalah besar yang bisa sampai dibawa ke meja hijau. Dalam kasus ini, mari kita bicarakan tentang plagiarisme yang terjadi di dunia kepenulisan sebuah karya tulis. Kasus plagiarisme dalam dunia kepenulisan sudah menjadi makanan untuk faktor-faktor hal buruk yang ada di dunia ini. Bahkan, sekelas Chairil Anwar pernah tertuduh melakukan plagiarisme terhadap sebuah karya penyair Amerika demi sekumpulan uang. Namun, menurut artikel Kompasiana, sang penuduh alias HB Jasin dengan gelar Paus Sastra Indonesia tidak menyalahkan Chairil karena dalam karya yang tertuduh dalam hal ini adalah Si Binatang Jalang tetap memiliki rasa Chairil dalam karyanya. Jika dibahas lebih lanjut, banyak lagi kasus plagiarisme yang pernah terjadi dalam dunia penulisan. Beberapa orang yang ternama bahkan melakukan hal ini ataupun menjadi korban plagiarisme, entah itu di dalam kancah internasional ataupun dalam negeri. Namun, tidak hanya orang terkenal yang menjadi korban ataupun pelaku plagiarisme, melainkan penulis-penulis baru yang saat ini banyak bermunculan di media sosial pun pernah menjadi korban plagiarisme ataupun menjadi pelaku plagiarisme. Ada pepatah yang mengatakan bahwa ide itu mahal harganya. Betul, saya setuju dengan pendapat itu. Pemikiran konsep dari alur cerita, plot-plot yang ada, lalu karakter, visualisasi, itu semua membutuhkan waktu yang lama untuk dibangun dan dicari, dan tentunya itu tidak mudah. Dan coba bayangkan apabila karyamu ditiru orang lain. Pasti ada perasaan sedih dan marah, bukan? Beberapa orang mungkin akan marah dan mempermasalahkan hal ini hingga bisa membawanya ke dalam meja hijau. Namun, ada juga yang lebih memilih untuk memaafkannya dan meminta penjelasan dari pelaku plagiarisme itu. Bahkan, berdasarkan pengalaman orang yang pernah saya baca, sang peniru hanya iri dengan sang penulis karya yang terkena plagiarisme. Maka dari itu, mari kita tingkatkan kesadaran kita untuk tidak melakukan plagiarisme dalam jenis apapun saat kita menciptakan sebuah karya. Karena dengan kita menikmati sebuah karya dan tidak memplagiasinya, itu adalah bentuk penghargaan kita kepada si pembuat karya. Menghargai karya orang lain bukan berarti kita bisa menciplaknya dengan sesuka hati. Sekian dari saya, terima kasih.